الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Senantiasa lisan kita basahi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan pada kita. Semoga di setiap nikmat yang Allah curahkan pada kita, di setiap itu pula kemudian kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita hari ini adalah kehidupan di mana nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita hari ini adalah nantinya ketika kita mendapatkan kemudahan pada kehidupan berikutnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita memperbanyak memohon ampunannya, memperbanyak amal-amal soleh dalam kehidupan ini agar nantinya bekal kita dipandang oleh Allah sudah cukup untuk kembali. Maka saat cukup itulah kemudian Allah mengambil kita untuk mengajaknya menempati tempat-tempat yang Allah sudah sediakan untuk kita sekalian. Salawat dan salam kita haturkan pula pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini semoga bukan hanya sekedar pembasah bibir saja, akan tetapi harapannya setiap salawat yang kita ucapkan dalam bagian di antara cahaya keimanan kita, yang dengan itu kemudian hati merasa begitu rindu dengan sosok yang kita sebutkan namanya, yang semoga Allah mudahkan kita nanti dengan lantaran itu, dengan alasan salawat kita Allah mudahkan nanti berjumpa dengan orang yang kita sebutkan di setiap hari, setiap sepanjang kehidupan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita saling mengingatkan dimanapun kita berjumpa dan apapun kondisi apapun kita hari itu, saling mengingatkan ittaqullah, menjaga ketaatan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di antara kewajiban yang mesti kita lakukan satu sama lain. Karena bisa jadi dengan saling mengingatkan itulah kemudian ingatan-ingatan kita tentang ketaatan akan semakin menguat dalam hati kita. Sehingga sekiranya yang awalnya kita berniat melakukan sebuah kedoliman buat diri kita sendiri, diingatkan oleh saudara kita, semoga kita kemudian kembali pada jalan yang Allah ridhai. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Semoga di pertemuan yang singkat hari ini ada hikmah yang kita bisa ambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita hari ini di mana kaum muslimin dihadapkan dengan kondisi yang kita sudah pahami semuanya. Seakan-akan banyaknya doa dari kita belum merubah kondisi dan keadaan. Betapa kemudian kaum muslimin senantiasa berada di posisi yang sering terdesak dan posisi tertunduk. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar kemudian kaum muslimin itu diberikan kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebagaimana hari ini kita merasakan dan baru saja kita lepas secara nasional kita melaksanakan kemerdekaan. Baik mengisinya dengan hal yang bermakna dalam arti kebersamaan, atau mungkin mengisinya dalam hal yang sekiranya menaikkan kembali bagaimana patriotisme yang nantinya sekiranya ada serangan untuk negeri kita pun kita juga siap untuk membela. Jauh dari itu jemaah rahimakumullah. Kemerdekaan yang kita harapkan adalah merdekanya kita sebagai kaum muslimin yang tidak akan pernah terganggu kembali. Kita yang hari ini mau ibadah sepanjang hari, alhamdulillah.
Inilah yang salah satu rahmat Allah untuk kita di negeri kita. Allah merdekakan negeri kita. Kalau kita melihat saudara kita di tempat lain, mau beribadah, mau tenang dalam sujudnya, sungguhlah sangat butuh waktu dan kesempatan yang paling baik untuk itu. Sementara kita, waktunya panjang dan banyak, cuman kadang kita lalai dengan waktu itu. Sesungguhnya sujud kita bisa panjang, rakaat kita bisa panjangkan dengan bacaan-bacaan kalam-kalam Allah. Tapi kadang kita lebih memilih yang singkat agar kemudian pekerjaan tidak tertinggal. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini yang kemudian menjadi viral di media adalah Balikpapan dengan sebuah masjid yang disebutkan dekat dengan sebuah lapangan olahraga. Secara nasional disebutkan bahwasanya itu adalah masjid yang senantiasa menjadikan tempat untuk kaum muslimin ke Balikpapan mengkritisi. Padahal sesungguhnya kalau kita pelajari kalimat itu tidaklah semuanya kita bisa ambil. Bahwasanya kalimat itu menunjukkan, memojokkan kaum muslimin yang ada di tempat kita hari ini di Balikpapan. Kita adalah orang yang paling kritis seakan-akan, bahkan dikatakan 5 waktu di tempat itu mengkritisi lembaga-lembaga kita. Jamaah rahimakumullah. Ini tanda-tanda bahwasanya kaum muslimin di Balikpapan mungkin ke depan akan menghadapi masa-masa di mana sulitnya kembali mungkin untuk kita menimba ilmu lebih banyak di masjid-masjid. Kalau memang akan jalan sebagaimana rencananya, setiap masjid akan ada yang mengontrol setiap harinya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar ini tidak terjadi. Cuman kadang pertolongan Allah itu tidak serta-merta kita dapati. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita belajar bagaimana dahulu ketika kemudian Allah memberikan hiburan kepada saudara-saudara para sahabat bersama Rasulullah SAW ketika selesai perang Uhud, Allah menyampaikan bagaimana kemudian Allah menghibur pada mereka para sahabat Rasulullah SAW ketika ada kekalahan di sana. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat yang 146 bahwasanya dahulu juga banyak para pendahulu kalian, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para prajurit yang banyak di antara mereka juga menelan kekalahan. Tapi sungguh mereka bersabar dengan itu, yang akhirnya nanti Allah berikan kembali kemenangan. Kemudian Allah menyampaikan mereka yang dulu mempunyai kekalahan itu tidak luput kemudian lisannya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-147 Allah menyampaikan mereka mengatakan Rabbana ighfir lana. Kemudian wa israfana ya Allah. Allahumma Rabbana ighfir lana ya Allah, berikan ampunan kepada kami. Mereka mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana ya Allah, ampuni senantiasa kami ya Rabb dan hal-hal yang berlebihan dari urusan-urusan kami ya Allah. Wasabbit aqdamana, berikan keteguhan dari kaki kami, keteguhan pendirian kami dalam akidah kami. Inilah yang mereka senantiasa mengulang-ulangnya sehingga nanti ketika kemudian di ujung ayat yang mengatakan Allah tentang hal ini wansurna 'alal qawmil kafirin. Mereka minta pertolongan kepada Allah dari kejamnya kaum kafir. Kita yang hari ini barangkali sering berdoa. Sungguh kalau kita melihat bahwasanya kekalahan yang menimpa kaum muslimin, para sahabat dengan Rasulullah hari itu adalah satu dosa yang mereka kemudian langgar hari itu. Rasulullah menyampaikan kepada para pemanah yang ada di atas bukit, janganlah kalian turun apapun kondisinya kaum muslimin, baik kita menang ataupun kalah, sampai nanti datang kalimat dariku berikutnya. Karena kondisi hari sudah merasa menang, para sahabat yang ada di atas sebagai prajurit pemanah itu merasa menang dan musuh sudah mulai meninggalkan barang-barang yang bisa ditinggalkan untuk meringankan langkahnya, maka pemanah pun turun bersama dengan orang-orang di bawah mengumpulkan ghanimah. Sehingga kemudian prajurit yang berkuda dari kaum Quraisy yang hari itu dikomandani oleh Khalid bin Walid sebelum keislaman beliau menjadi kemenangan buat mereka karena menyerangnya dari belakang. Sementara pemanah yang sisa di atas tak mampu lagi menghalang. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang diambil dari kisah itu adalah bahwasanya satu saja kesalahan, satu dosa yang kemudian terjadi hari itu mengakibatkan kekalahan yang luar biasa. Sehingga dengan kekalahan di Uhud itu,
Betapa kemudian setiap kabilah-kabilah merasa lebih besar dari kaum muslimin hari itu. Semua merencanakan untuk kemudian menggempur Madinah. Dari kabilah A, kabilah B, semuanya berkeinginan agar segera kemudian Muhammad bersama para sahabatnya dan Islam itu segera lenyap dari bumi Madinah. Yang kita lihat jamaah rahimakumullah, dari doa yang tadi kita ambil pelajaran bahwasanya untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta kita minta ya Allah menangkan kami kaum muslimin, sementara kita ternyata lalai dalam diri kita. Betapa banyak dosa yang telah menghalangi doa kita menembus arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kita itu bisa kita lihat secara nasional kalau kita berada di Indonesia. Dari mana kita lihat? Banyak media yang menyenayangkan bahwasanya kita kaum muslimin punya saudara-saudara yang ternyata lebih suka kemudian berhutang dan hutang-hutang riba, dan itu menasional. Bagaimana disebutkan bahkan para pendidik termasuk nomor 1 yang kemudian memanfaatkan dana-dana riba itu. Itu satu di antara contoh yang kalau kita lihat, jangan-jangan itulah penyebab sehingga doa-doa kita nggak tembus pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi masing-masing kita pun berdosa sehingga dosa itu menghalangi getaran-getaran arsy Allah tidak terbuka untuk kita. Lalu dari mana kemenangan didapat kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya yang menyulitkan manusia dalam kehidupannya adalah karena dosanya. Melihat bagaimana perjalanan Nabiullah Adam alaihissalam dahulu, hanya satu dosa yang diperbuat, kemudian menyusahkan kehidupan berikutnya setelah dikeluarkan dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimahullah. Kita mungkin akan melihat sedikit sejarah masa lalu ketika Hajjaj bin Yusuf menjadi salah satu penguasa di kota Basrah hari itu. Di mana setiap Hajjaj bin Yusuf menugaskan satu orang di sebuah wilayah di Basrah itu kemudian, maka tidak akan pernah bertahan lama orang itu di situ. Kenapa? Hari itu doanya kabilah, doanya tempat itu, orang-orang yang berdoa semuanya tembus pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekejaman Hajjaj bin Yusuf yang diwakili oleh orang-orang ditugasinya tidak bertahan lama di tempat itu sampai ada yang meninggal, ada yang pindah, dan tidak ada yang kemudian kerasan di tempat itu. Jemaah rahimakumullah, cerdasnya Hajjaj bin Yusuf mencari apa musabab kira-kira kenapa setiap orang yang ditugaskan tidak pernah bertahan lama di tempat itu. Dicari-cari ternyata orangnya orang-orang solih semuanya. Cerdasnya Hajjaj bin Yusuf kemudian mengumpulkan mereka dengan jalan. Perintahkan kepada mereka, esok hari seluruhnya warga yang di sini mengumpulkan telur di lapangan. Setelah kemudian besok harinya telur semuanya terkumpul, dibiarkan satu malam, dan besok paginya kembali diminta diambil. Dan setiap orang harus mengambilnya. Sehingga disinilah titik dosa itu dimulai. Ketika mereka mengambil yang bukan lagi miliknya, karena dulu yang datang, kemarin yang datang, mengumpulkan telur mungkin di bagian yang pertama, sementara datang di bagian yang terakhir. Sehingga ngambilnya, atau mungkin ngambil bagian pertama kembali, tapi ngambil bagian-bagian luar. Karena tumpukan telur begitu banyak, bingung yang mana telur yang dibawa kemarin. Akhirnya ngambilnya bukan miliknya, satu persatu sampai telur itu habis. Disinilah kecerdasan Hajjaj bin Yusuf, bahwasanya doa mereka tembus karena mereka hatinya bening tanpa ada sekat dosa yang membatasi. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, ditugaskan kembali salah seorang dari anggota Hajjaj bin Yusuf untuk bertugas di tempat itu. Mereka semuanya ketakutan. Kemudian diyakinkan, setelah ini tidak akan ada lagi kasus-kasus yang sebelumnya terjadi. Aku sudah pegang kuncinya. Ternyata begitu ditugaskan salah seorang, ternyata benar. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun, tidak ada masalah. Di waktu berminggu, itu sudah dirasakan oleh orang-orang di tempat itu. Kenapa ya doa kita tidak tembus hari ini? Sampai bertahan sekian minggu, orang yang ditugasi oleh Hajjaj bin Yusuf masih bertahan di sini. Kemudian dikoreksi sampai datang kepada salah satu Syekh Yasir. Apa penyebab di antara kenapa doa kami hari ini mandul di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dicari penyebabnya, apa peristiwanya, sampai masuk di peristiwa bagaimana ceritanya Hajjaj bin Yusuf mengumpulkan telur dan diambil kembali. Itu kata kiainya, kata syekhnya, penyebab kalian doa kalian kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kalian bukan karena jelas berdosa, tapi ada subhat yang terjadi. Baru subhat kemudian menutup doanya. Bagaimana dengan dosa yang jelas dilaksanakan? Jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
bisa jadi kita yang hari ini berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala baik dalam kehidupan kita rumah tangga, baik dalam kehidupan pribadi kita, mungkin dalam perusahaan kita, di pekerjaan kita. Kenapa karir tidak naik-naik? Kenapa semakin hari semakin sulit? Bisa jadi karena kita seringnya meminta pada Allah, ya Allah minta rezekimu tanpa kemudian mengkoreksi diri kita. Maka kemudian yang perlu kita lakukan untuk menghadirkan bagaimana pertolongan Allah itu mudah, yang pertama sebelum kita memuji dan meminta Allah, kenali dulu diri kita. Adakah dosa-dosa yang belum kita istighfarkan pada Allah Subhanahu wa taala? Karena antara orang yang bertakwa dan orang fajir itu beda-beda tipis, sama-sama berdosa. Tapi orang bertakwa itu yang berdosa, maka dia sensitif dengan dosanya, maka segera beristighfar dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang fajir, sekalipun banyak dosanya, tapi tidak pernah sensitif untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah mudahkan setiap yang kita minta, Allah berikan pertolongannya. Setiap yang kita inginkan pada Allah, Allah ijabah setiap doa-doa kita. Semoga kita dimudahkan semuanya dan doa-doa kita kembali tembus pada arsy Allah Subhanahu wa taala sehingga saatnya nanti Allah mudahkan kemenangan buat kaum muslimin. Terkhusus kita yang hari ini sudah mulai direncanakan diawasi tempat-tempat ibadah kita. Kami pribadi yang berada di salah satu di mana bagian masjid itu adalah bagian dari masjid yang diceritakan kemarin, termasuk yang langsung mendapatkan tekanan. Salah satunya, sampaikan kepada kami siapa dai yang 3 bulan terakhir mengisi di masjid kalian. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebutkan pula apa materinya, dari mana organisasinya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kalau ini terjadi, bisa jadi mungkin akan sedikit runyam bagaimana kita akan melakukan pengajian dan sebagainya. Semoga Allah mudahkan istighfar kita, Allah ijabah. Semoga istighfar kita juga mudah dari lisan-lisan kita dibarengi dengan hati-hati yang benih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mengijabah setiap yang kita minta kepadanya, baik dalam rangka sejahteranya kita dalam rumah tangga, baik yang kiranya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh kita kaum muslimin di Balikpapan yang khususnya hari ini, atau bahkan mungkin kita lebih luas untuk seluruh kaum muslimin di seluruh jagat dunia ini. Semoga setiap mereka yang berjuang dengan doanya, Allah jadikan itu bagian di antara bekal-bekal kehidupan akhiratnya. Semoga mereka yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, semoga itu pula menjadi bekal-bekal kehidupan akhiratnya yang nanti memudahkan perjalanannya, baik barzahnya ditenangkan oleh Allah, diluaskan oleh para malaikat, ditunjukkan tempat terindahnya, bahwasanya nanti berjumpa dengan para sahabat Rasulullah, orang-orang soleh terdahulu, dan bahkan sampai berada di tengah-tengah lingkaran bersama Rasulullah SAW. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunuba waliwalidayna wa man ahabba ilana ya arhamar rahimin. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.